Fokus lainnya tertuju pada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memberikan kode soal arah dukungannya kepada paslon Baca Pres dan Bacawa Pres di Pilpres 2024. Saat ditanya wartawan kemana arah dukungan Khofifah di Pilpres, Khofifah tidak menjawab dengan jelas. Khofifah pilih menjawab dengan menyanyikan lagu Ikan Dalam Kolam. Penggalan lirik lagu yang dinyanyikan Khofifah berbunyi, kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Sebelumnya, Khofifah diperebutkan tim pemenangan pasangan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Khofifah dinilai bisa memberi tambahan suara signifikan untuk kemenangan bakal paslon khususnya di Jawa Timur. Ini apakah ada kemungkinan narik Mbak Khofifah juga? Iya sih. Singkat banget ya. Udah ada komunikasi belum, Mas? Udah ada komunikasi mungkin? Saya komunikasi terus-menerus setiap saya ke Jawa Timur. Teman-teman dari Jawa Timur nih. Mbak Khofifah saya di sini. Ya mudah-mudahan sukses gitu. Karena saya sangat baik sama beliau. Kalau dibicarakan di internal tentunya sudah dibicarakan. Tapi kalau kemudian menyangkut apakah masuk atau enggak, tunggu tanggal mainnya aja. Saat diperebutkan jadi bagian tim pemenangan paslon, Khofifah Indar Parawansa justru lempar kode. Pertanyaannya, kemana arah dukungan Khofifah di Pilpres 2024? Kami diskusikan hal ini bersama pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Mohtazul Farid. Mas Farid, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, ya, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dengan Tifal di studio, Mas. Kita bicara soal sosok Khofifah terlebih dahulu. Untuk konteks Pilpres 2024 ini sebetulnya seberapa besar atau kekuatan dari Khofifah ini di Jawa Timur? Baik, jadi memang Bu Khofifah ini menjadi primadona ya menurut saya sebagai orang yang memperhatikan Bu Khofifah sejak Bu Khofifah menjadi kontestan gubernur periode pertama melawan Pak Karwo hingga periode kedua dan sekarang menjadi gubernur. Itu karena memang satu, Bu Khofifah memang memiliki basis massa yang jelas di Jawa Timur, di kalangan Nahdliyin memang sudah diketahui, bukan di kalangan bapak-bapak saja. Jadi memang saya melihat Bu Khofifah itu kuat di kalangan ibu-ibu karena beliau memang ketua muslimat di Muslimat NU. Bahkan ada dulu waktu beliau berkontestasi dengan Pak Karwo itu ada pengalaman menarik sih di konflik keluarga antara pilihan politik Pak Karwo dengan Bu Khofifah itu antara suami istri itu bisa sedikit bertengkar ringan lah karena beda pilihan. Yang kaum istri itu lebih memilih Bu Khofifah karena ikatan emosional di organisasi muslimat dan si suami itu lebih kepada ikatan kepala desa, yaitu yang lebih ke Pak Karwo waktu itu. Jadi memang itu kekuatan Bu Khofifah menurut saya, jadi dia figur perempuan yang memiliki akar yang kuat dan yang berbeda dengan yang lain menurut saya daripada kepala daerah yang lain. Bu Khofifah itu bukan hanya mengandalkan kekuatan mesin parpol, tetapi dia memang kekuatan figurnya sangat kuat di jajaran grassroots. Tapi kalau kita melihat juga kode dari nyanyian Khofifah, kalau dibilang kan kalau dia senyum tandanya artinya mau. Anda memaknainya gimana nih? Kemana arah dukungannya? Ya menurut saya Bu Khofifah itu sementara juga bisa masih melempar bola itu agar belum dibaca secara pasti oleh beberapa bakal calon presiden dan wakil presiden karena memang momen atau timing untuk menentukan pilihannya masih harus di skip dulu karena memang mungkin nunggu momen yang tepat atau juga bisa membaca bersamaan dengan kepentingan beliau di Pilkada Jawa Timur di periode selanjutnya menurut saya.
Sehingga menurut Anda faktor apa yang Jadi bisa menggerakkan Khofifah ini mendukung paslon tertentu? ya ada berbagai pertimbangan. Yang pertama memang Bu Hovifah tentu juga mendengarkan tentu masukan-masukan dari para ulama di Jawa Timur. Karena kita tahu bahwa Bu Hovifah ini sangat dekat sekali dengan ulama-ulama yang ada di Jawa Timur. Jadi itu juga menjadi pertimbangan Bu Hovifah. Walaupun kita tahu di ulama di Jawa Timur tidak hanya terbagi kepada satu bakal calon presiden dan wakil presiden, ada beberapa kiai yang ke sana misalnya atau ke sini, itu juga menjadi pertimbangan menurut saya bagi Gubernur Jawa Timur. Termasuk untuk faktor Pak Jokowi juga akan jadi pertimbangan arah dukungannya Khofifah? Mungkin bisa jadi karena memang secara struktur beliau memang presiden ya, Khofifah juga bawahannya sebagai gubernur, begitu. Oke. Kita juga paham bahwa dari kubu Ganjar Pranowo ini kan ada nama Mahfud MD sebagai bakal cawapresnya yang juga orang Jawa Timur. Lebih berpengaruh mana kalau Anda melihat dari dua tokoh ini, Khofifah atau Mahfud MD? Jadi kalau menurut saya kalau dibanding dua figur itu ya kita melihat sejauh mana Bu Gubernur itu melihat peluang untuk bisa mendukung kepentingan beliau di Pilkada Jawa Timur menurut saya. Jadi kan beliau sudah hilang lah istilahnya dari kontestan wakil presiden. Kan sebenarnya sebelumnya sudah sempat terbaca dia juga kuat sebagai kandidat untuk menjadi wakil presiden. Sekarang kan sudah ketahuan itu 3 pasangan calon itu bakal calon itu sudah memiliki wakil presiden. Jadi menurut saya juga yang diperhitungkan itu kalau antara Jokowi dengan Pak Mahfud, ya kalau Pak Mahfud secara emosional sama-sama pernah dibawa Gus Dur ya, waktu zamannya Gus Dur itu dengan Pak Mahfud. Tetapi dengan Pak Jokowi memang juga ada hubungan yang sangat kuat baik secara struktur pemerintahan. Jadi menurut saya ini tidak bisa lebih dekat ini atau lebih dekat itu menurut saya ke Bu Hovifah. Jadi tetap menurut saya Bu Hovifah tetap membaca mana yang menjadi masalah bagi kepentingan Bu Hovifah sendiri termasuk di Pilkada Jawa Timur. Terakhir singkat saja, kalau Anda melihat karakter dari pemilih yang ada di Jawa Timur ini sebetulnya melihat pada preferensi sosok gubernurnya kah, masalah arah dukungan dari kalangan ulama, dari tokoh NU atau apa sebetulnya? Singkat saja. Kalau Jawa Timur memang Bu Hovifah itu memiliki itu yang tidak dimiliki oleh yang lain adalah Bu Hovifah memiliki pemilih tetap yang sangat solid di luar mesin politik parpol. Jadi saya melihatnya itu di bawah itu sangat luar biasa. Jadi kalau melihat ketokohan Bu Hovifah itu yang sangat dipertimbangkan. Jadi kekuatan beliau di bawah itu sangat luar biasa. Jadi figurnya lebih kuat menurut saya Bu Hovifah dibanding mesin parpol. Walaupun mesin parpol tidak bisa kita sepelekan ya karena kekuatan parpol-parpol yang berbasis Islam di Jawa Timur itu tidak bisa dihindarkan. Tapi akhirnya juga muaranya kepada pertimbangan ulama-ulama yang ada di Jawa Timur karena ulama juga sama masanya dengan Bu Hovifah. Jadi seperti itu. Baik, Mas Muhtazol Farid, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama Kompas TV kali ini. Selamat sore, Mas. Baik, terima kasih. Selamat sore.